berkarya Rejal. Tersiar kabar suara media, Aceh kini telah inklusi dalam setara. Semua tersenyum penuh bahagia, memulai lara sejuta tawa, sehingga lupa nikmat itu tak pernah ada. Untuk mereka yang ingin berkarya, disabilitas tetap di ujung stigma. Sehat jasmani dan rohani bukti nyata. Hak bekerja kita tak bisa. Yang ada cuma jadi pengacara. Pengangguran berbuah derayan air mata. Inilah yang disebut inklusi di negeri kita. Wahai serambi Mekah yang kucinta, kami tetap kumpulan yang terlupa. Sekolah kami juga tak sama, harus ada kata khusus, istimewa, dan luar biasa. Pedih, perih, nasib kami sebagai anak bangsa yang tersimpan dalam kasihan belaka dengan pendidikan seadanya saja. Tanoh rencong, tanoh pusaka. Pada siapa kami harus bercerita kala kami menggapai asa untuk setara? Apakah pada sang raja atau panglima? Kami tak butuh ikan, wahai selawadara. Kami butuh pancing yang kuat untuk menantang muara, untuk melukis harapan sejuta maharkaya karya. Bukankah kami juga adalah Anda? Undang-undang hak setara jangan hanya menjadi arsip negara yang hanya menumpuk bak sampah belaka. Implementasi yang kami damba bukan cuma iklan yang kadaluarsa. Kota Madani berganti gemilang nama, tapi kami tetap masih harus bersuara, memperjuangkan puluhan juta anak bangsa yang dianggap beban negara. Kami adalah mutiara bangsa, permata khatulistiwa, tanah air kita sama, tano tanpa berhala, negeri kita tercinta. Terima kasih banyak untuk Rizky dan juga untuk Yasir. Ini adalah puisi yang ditulis oleh Rejal. Disabilitas juga. Itu Disabilitas disabilitas juga. daksa. Beliau merupakan teman disabilitas pengguna kursi roda. Oke, dan ini adalah memang isinya menyuarakan hak-hak disabilitas sendiri ya. Kalau untuk Kota Banda Aceh sendiri, Rizky, apakah semua teman-teman kita yang disabilitas juga sudah terpenuhi hak-haknya? Dan ini kalau melihat dari kegiatan ataupun program yang dilakukan oleh Young Voice nih, Rizky. Ya, kalau secara kita lihat dari pemerintah, untuk Kota Banda Aceh sendiri itu sudah mulai aware, sudah mulai perhatian terhadap disabilitas. Ya, dibuktikan dengan hari ini di Kota Banda Aceh sudah ada peraturan wali kota tentang pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Jadi memang itu sudah ada draftnya dan masih dalam proses untuk penandatanganan. Nah, ini juga merupakan suatu komitmen dari pemerintah terutama Kota Banda Aceh terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang hak disabilitas. Karena di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu untuk ketenaga kerjaan itu juga disinggung untuk teman-teman disabilitas itu untuk di pemerintahan dan di BUMN itu diwajibkan minimal 2%. Jadi untuk yang swasta itu 1%. Nah, hari ini dengan adanya peraturan wali kota ini itu juga merupakan suatu keseriusan pemerintah. Nah, kembali lagi, tapi ketika juga kita lihat di lapangan sebenarnya memang masih banyak sebenarnya teman-teman yang merasa diskriminasi, karena memang yang pertama melihat dari segi aksesibilitas. Ini kalau kita berbicara aksesibilitas itu kayak di tempat-tempat umum, tempat-tempat perkantoran, rumah ibadah. Nah, hari ini banyak terutama rumah ibadah yang itu tidak aksesibel. Kita bisa mencontohkan seperti Masjid Raya. Nah, Masjid Raya itu tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Itu kan tangganya kan sangat tinggi sekali. Betul. Nah, sementara sebenarnya ketika itu dibuat ada juga ram di situ ataupun bidang miring, itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi bukan hanya disabilitas di situ. Ibu-ibu yang hamil juga bisa mengakses ram itu bidang miring tersebut. Kemudian anak-anak, kemudian orang tua. Jadi orang tua juga bisa mengakses juga ketika dibangun yang namanya ram. Jadi
hari ini juga yang terus-menerus kita sampaikan ini kok, apakah kami tidak bisa beribadah di Masjid Raya, atau kan cuma orang-orang yang disabilitas yang bisa mengakses Masjid Raya, itu juga sudah kita sampaikan. Karena memang ini juga sangat penting sekali ketika aksesibilitas itu sudah tersedia, teman-teman disabilitas itu sebenarnya ya dia nggak ada problem dengan dirinya sebenarnya. Ketika adanya aksesibilitas itu mempermudah dia, sama dengan juga dengan teman-teman yang non disabilitas. Jadi ketika sudah ada sarananya ya mereka bisa menggunakan. Betul sekali. Nah juga fasilitas yang ada di Kota Banda Aceh seharusnya memang disediakan seperti misalkan di Terminal Trans Kutaraja ya. Sebenarnya kalau terkait Terminal Trans Kutaraja itu juga sebenarnya menjadi dilema ya. Jadi dilema juga. Memang sebenarnya secara kepedulian, secara keprihatinan sudah. Cuman hanya saja implementasi itu yang sangat masih kurang. Seperti di RAM halte Trans Kutaraja curam, ya? Itu sudah dibuat, tapi itu sangat curam dan itu tidak bisa dilalui oleh disabilitas. Betul. Jadi karena memang pemahamannya terkadang cuma hanya menyediakan saja, tapi secara penggunaan mungkin tidak sampai ke situ untuk bisa dipergunakan. Jadi yang namanya aksesibilitas itu merupakan sarana yang semua orang bisa leluasa masuk maupun keluar, jadi tanpa perbantuan. Itu artinya kalau yang tadi itu haltenya itu ramnya itu kita harus perbantuan, kalaupun perbantuan itu sangat perlu tenaga ekstra untuk bisa naik ke atas, apalagi juga turun ke bawah. Kalau kami mengistilahkan itu seperti perosotan itu. Bahkan kita juga yang normal agak kesulitan juga ya untuk naik, apalagi seperti orang tua, bahkan juga teman-teman dari disabilitas. Yasir, ini bisa main gitar, saya kaget. Tadi juga bilang bisa main drum, bisa main piano. Ya. Untuk belajar bermain alat musik ini kan juga butuh skill, bahkan saya sendiri pun nggak bisa loh main alat musik. Kalau Yasir sendiri belajar awal-awalnya gimana ini cara menentukan nada, kemudian kayak gitar ini kan ada petikannya segala macam. Bagaimana sih? Ada ikut kursus gitu? Ada. Jadi kalau tadi kan kakak bilang butuh skill. Kalau bagi saya sih pertama niat, baru skill. Jadi kalau saya tuh cuman kursus piano. Jadi saya Yayasan Cesir memberikan beasiswa kepada saya. Kebetulan saya yang VOS Aceh, karena kan kami di bawah Cesir. Saya lebih kurang 2 tahun kursus piano di Jakarta. Tetapi kalau drum itu saya iseng-iseng, seringnya bisa dibilang hampir tiap hari. Itu pada tahun 2013 saya kan namanya Aceh ya, karena Aceh itu kan selalu nongkrong, apalagi cowok, di warung kopi. Jadi setiap saya dengar lagu, saya tuh bukan lagunya yang nempel di saya, tapi kok drumnya. Jadi saya ngikut-ngikutnya, pertama bisanya saya tanpa guru. Jadi awal mula alat musik saya tuh drum itu adalah meja warung kopi. Sehingga saya bisa memainkan drum beneran. Kalau gitar ini kebetulan dapat tantangan dari kawan, karena kebetulan saya dulu banyak komunitas, sampai sekarang sih masih banyak juga, cuman berbeda aliran gitu kan. Jadi semua teman itu mau cewek mau cowok bisa main gitar, saya nggak bisa. Jadi saya tuh bisa dibilang bullying lah, jadi korban bully. Walaupun asik gitu kan. Jadi saya ditantang 2 bulan jadi dengan senar yang sama, tanpa dibalik. Saya ditantang sama kawan. Bisa nggak gitu ya? Sampai pokoknya saya berusaha semampu saya sampai tangan-tangan berdarah. Ya inilah hasilnya sekarang. Nah Yasir, tadi kan berbicara sempat juga menjadi korban bully. Rizky juga begitu? Kalau korban bully cinta sudah tidak pernah. Nah memang dari saya sendiri itu ketika berada di masyarakat saya langsung bergabung. Kalau ada sesuatu yang tidak apa saya tanya. Jadi itu juga menjadi salah satu juga trik bagi teman-teman disabilitas itu. Ya sebenarnya itu tergantung dari kita kembali. Jadi kalau kita juga bergaul dengan masyarakat, ya masyarakat juga akan bisa menerima kita sebenarnya. Tapi ketika kita menutup diri terus menerus berada di rumah, tidak mau keluar rumah, itu juga menjadi penghalang untuk kita beradaptasi dengan masyarakat. Keren sekali. Nah, untuk dari suara pemuda dari Young Boys sendiri, dari teman-teman disabilitas, mungkin kalian bisa mewakilkan dari teman-teman semuanya. Menjadi seorang disabilitas itu bukan hal yang mudah, saya yakin sekali. Bahkan
ketika kita yang normal pun mengalami sakit seperti apakah itu demam, itu pun mengalami kesulitan juga. Apalagi teman-teman seperti Yasir ya, dan juga Rizky yang dan teman-teman yang lain juga punya kekurangannya. Tapi di balik kekurangan itu kan kalian tetap ada teman-teman seperti Yasir menjadi korban bully. Kemudian apa yang ingin kalian sampaikan ke masyarakat luas, cara pandang mereka terhadap kalian? Tahan dulu ya. Oke pemirsa, kami segera kembali, jangan kemana-mana ya.